Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, pagi ini kita akan berbicara tentang ilmu yang paling utama dan paling awal mestinya kita pelajari. Dalam istilah para ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awal dari orang beragama itu mestinya mengenal Tuhan dulu. Kenal Tuhan dulu, baru nak nanyo tentang sholat, baru nak nanyo tentang ibadah, baru nak nanyo tentang kehidupan ini, baru nak nanyo tentang apapun baik, tapi mestinya kenal dulu dengan Allah. Dengan Tuhan dulu kita sebutkan. Oke, baik. Nah, hari ini coba kita tunjuk contoh. Bapak Ibu kenal saya enggak? Kenal apanya? Wongnya, mak ini kan, ganteng mak ini kan. Oke. Yang kedua, namanya, benar? Sekarang pertanyaan berikutnya. Kenal enggak? Aku tiduknya mak mana ngorok apa tidak? Tidak kan? Dari ini saya pertanyaan mudah saja. Kenal enggak sampai selera makan aku mak mano? Tidak. Begitulah istilah orang yang disebut kenal. Jadi pertanyaan ini kita balik sekarang ini. Kita kenal Allah enggak? Kenal. Kenal apanya? Namanya jelas Allah. Apalagi yang kenal? Ayo, apanya lagi nih? Namanya juga ada berapa namanya? 99. Tidak hafal kalau juga ya, tapi pokoknya ada kenal. Contoh, Ar-Rahman, nama Allah bukan? Ar-Rahim, nama Allah bukan? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Muhaimin, Azizul Jabbar, Mutakabbir. Semua namanya kan? Kita kenal itu. Sekarang kita naikkan lagi grade-nya. Mungkin dari namu itu kita kenal sifatnya. Contoh, Allahu Rahman. Allah itu Rahman, artinya penyayang. Berarti Allah itu sifatnya penyayang. Itu kan kenal namanya. Nah, sekarang ku naikkan lagi. Penyayangnya sama siapa? Pada semuanya. Dari sinilah mulai kita error. Jadi kita yang ngaji pagi ini itu disayang Allah. Orang-orang yang pagi ini tidur karena tadi malam begadang mabok, itu juga disayang Allah. Ini pentingnya nih. Tolong camkan. Disayang Allah. Maksudnya orang yang disayang itu dapat rahmannya Allah. Orang yang tadi malam mabuk, pagi ini belum bangun, tidak sholat subuh, masih hidup enggak? Hidup itu kasih sayang Allah atau bukan? Itu. Di pagi ini kita nak belajar begitu. Segitunya. Jadi ketika kita sudah paham, mau hidup, mau wafat, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, terkenal, tidak terkenal, pandai, bodoh, semuanya selama kita ini manusia, itu semua dalam kekuasaan Allah, dalam pemeliharaan Allah, dalam penciptaan Allah. Kira-kira begitu semuanya. Coba pagi ini di seluruh Palembang ini masih ada enggak babi? Masih ada kan? Kamu taunya babi haram, benar? Kenapa dia haram kok masih hidup juga beranak pinak? Kira-kira seperti itu. Semua itu adalah karyanya, kehendaknya
Tuhan. Dalam diri kita Allah. Maka ini bayangannya. Kenapa judulnya hari ini mengenal Allah. Jangan-jangan kita tidak kenal. Kenalnya cuman begini-begini saja. Misalnya mohon maaf. Tadi saya sendirilah. Bapak Ibu kenalnya saya kan dokter. Berceramah. Ini. Misalnya mohon maaf ini. Suatu saat saya memposting lagi main gitar ukulele. Yang gitar kecil itu. Yang cering gitu kan. Saya menyanyikan lagu tentang keindahan alam. Sengaja aku posting. Langsung wong ngomong, awak ustad. Nah ini. Sekarang aku tanya, Bapak Ibu tanya. Bapak Ibu kalau nyanyi seneng apa tidak? Aku tanya Pak. Seneng nyanyi apa tidak? Aku tanya. Setiap kita seneng nyanyi. Itu sudah takdirnya itu. Ya tergantung sekarang lagunya apa. Kan kira-kira begitu. Malah kadang-kadang kalau kondangan tuh wong tuh tidak galak nak turun dari panggung. Nak limo lagunya. Saking senengnya. Jadi tolong ini kenal betul sebenarnya. Oke, mari yang pertama kita pelajari. Bab 1. Bab 1 ini. Apa yang nak disampaikan dulu? Ada 3 bab ini. Untuk mengenal Allah ini ada 3 bab. Bab pertama, apa manfaatnya? Bab kedua, bagaimana caranya? Bab ketiga adalah siapa itu Allah. Yang mana dulu saya tawarkan ini? Caranya, ayo kita caranya dulu. Oke. Cara mengenal Allah ada 3. Ini ringkas Pak ini, karena ini pengajaran tidak mungkin lama-lama ini. Lagi kita dalami lagi. Pertama, mengenal dengan akal. Mengenal dengan akal. Saya kasih contoh. Nih. Ini mic yang saya pakai ini ada yang bikin apa tidak? Ada. Ini akal kan? Ini akal kan? Akal kita ngomong bahwa mic ini ada yang bikin. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, badan ini ada yang bikin enggak? Ada. Kita naikkan lagi akal kita. Kalau gitu, hamparan bumi yang sebesar ini ada yang bikin enggak? Ada. Itu bulan, bintang, matahari, langit, awan, geledek, semuanya ini ada yang bikin enggak? Nah, itu cara mengenal Allah yang pertama. Pasti ada yang bikin. Pertanyaan kedua, masih pakai akal nih. Kalau gitu yang bikin lebih hebat enggak dari yang dibikin? Ini cara akal kita berpikir. Ini sederhana saja nih. Contoh, yang bikin mic ini adalah misalnya uget-uget, main tidak? Atau lalat yang bikin ini? Tidak mungkin. Pasti harus lebih hebat dari mic ini. Sekarang yang bikin kita, manusia ini, berarti dia lebih hebat dari manusia. Yang bikin gunung yang sebesar itu, langit, ini siapa yang bikin? Lebih hebat dari itu semua. Itu logika akal. Itulah cara mengenal Allah. Jadi satu, ya, kan kita sepakat tadi, caranya dulu. Oke. Cara mengenal Allah, gunakan akal. Gunakan akal. Kalau kita pakai akal, kita akan kenal Allah. Yakin. Selama ini kita tidak pakai akal masalahnya nih. Tidak dipakai, disuruh tidur akal ini. Padahal kalau kita pakai akal, semuanya akan sampai kepada Allah. Nih contoh, kita pakai akal, kita pakai akal. Orang sakit bisa meninggal. Orang sehat bisa tidak meninggal? Bisa meninggal. Kalau gitu simpulan akal apa? Meninggal itu tidak ada hubungannya dengan sakit atau sehat. Hubungannya adalah dengan masalah nyawa. Kan gitu. Maka kemarin zaman COVID banyak orang hilang akal. Ngomong mati karena COVID.
Buktinya sekarang tidak ada lagi COVID, katakanlah bukan zaman COVID lagi, ada orang mati tidak nih? Karena apa matinya? COVID lagi. Ini orang kemarin hilang akal. Maka prihatin kita ini. Ini contoh mudah saja. Ini akal. Mengenal Allah. Wah, kita naikkan lagi ini. Agak tinggi. Sengaja saya ini agak pelan-pelan ini karena ini berat ini. Tadi Allah sayang atau enggak? Penyayang atau tidak? Yang mabuk-mabuk juga masih dikasih hidup, masih dikasih sayang, napas oleh Allah. Benar? Sekarang pertanyaan ini. Kalau kita menyakiti orang, itu kira-kira sama tidak dengan sifat Allah? Tidak sama. Maka orang yang galak zalim, menyakiti orang lain, menghalangi orang lain, membenyekkan orang lain, itu adalah orang yang jauh dari kenal dengan Allah. Saya kasih contoh. Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang Majusi. Perhatikan, dibunuh oleh orang Majusi. Majusi itu berarti tidak beriman, kafir. Oke. Sayyidina Umar masih sempat nanyo. Jadi tidak langsung mati, ditujah dulu, terus nanyo. Yang bunuh aku tadi Muslim atau bukan? Itu pertanyaannya. Dijawab, bukan. Yang bunuh engkau tadi bukan Muslim. Lego aku. Lego. Karena kalaupun dia masuk neraka, bukan karena membunuh aku. Tapi masuk neraka karena dia kafir. Itu pandangan Sayyidina Umar. Karena dia kenal Allah. Tapi kalau dia Muslim, aku tidak mungkin akan menuntut dia. Kaget kalau dia ngomong, ya Allah, aku juga sujud padamu. Aku cuman baik membunuh Umar, misalnya ini. Ngapa aku dimasukkan neraka? Bukankah engkau itu mengatakan bahwasanya siapa menerima la ilaha illallah pasti masuk surga? Kenapa aku masuk neraka? Maka Umar lego gara-gara itu. Itu baru kenal Allah. Itu level Sayyidina Umar. Bukan Umar daerah Sukamto ini. Oke. Itu pakai akal. Yang kedua, cara mengenal Allah. Cara mengenal Allah. Pakai fitrah. Fitrah itu kalau bahasa kita adalah bahasa wong Jakarta. Dari sononyo. Bahasa Palembangnya mah itulah. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian. Bapak Ibu seneng enggak nyingok sesuatu yang bersih atau nyingok yang kotor? Nah itu fitrah. Itu namanya fitrah. Seneng panas atau sejuk cak ruangan ini? Sejuk. Itu fitrah. Ini fitrahnya nih. Seneng berkawan atau bermusuhan? Berkawan. Itu fitrah. Pakai dalil ini aja. Maka kita akan kenal Allah. Seneng yang kacau atau harmoni? Harmoni. Ya. Seneng yang saro atau yang bergembira? Gembira. Seneng ngato-ngato atau memuji? Ya sudah selesai lah pelajaran ini nanti. Itulah fitrah. Maka Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang kita sebut tadi adalah sifat-sifat Allah. Pernah dengar enggak kalimat? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang sama orang baik. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah senang sama orang yang sabar. Innallaha yuhibbus syakirin. Allah senang sama orang yang bersyukur. Allah senang sama orang yang ikhlas. Allah senang sama orang yang tabah. Allah senang sama orang yang tolong menolong. Allah senang sama orang yang pendek kata. Semua kebaikan itu senang. Jadi kalau fitrah kita gunakan, kita akan ketemu Allah. Kita akan mengenal Allah. Satu frekuensi. Coba. Saya sudah berapa lama ngisi pengajian di sini? Udah lama. Berarti satu frekuensi apa tidak? Frekuensi apa? Kebaikan. Itu baik. Itu fitrah. Itu dalil mengenal Allah. Yang ketiga. Nah ini agak berat ya.
Cara mengenal Allah yang ketiga adalah dengan nakli. Nakli pakai N. Nakli artinya bayinah. Nah, panjang lagi pula. Bayinah itu artinya aksioma. Nah, aksioma pula. Aksioma itu artinya cetok. Nah, cetok pula. Ini kalau video ini kan disaksikan di YouTube juga kan, ada yang kamu upload. Bayinah atau cetok itu artinya sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak perlu dibuktikan lagi. Semua orang mengakui sama. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Nih, saya ambil ini. Ini warnanya apa ini? Putih. Ada yang nggak sepakat? Ini putih? Putih ya? Oke. Kemudian saya tanya, Bapak Ibu ini ngomong ini putih, perlu enggak saya bayar? Nah, sudah ngomong putih, aku bayar 1.000. Perlu enggak? Tapi sekarang kalau Bapak Ibu ngomong, Prof Yuwono orang yang baik, atau enggak siapa itulah, Prof Yuwono orang yang ganteng, kamu masih agak ragu-ragu kan? Tapi begitu aku ngomong, kunjuk 1 juta kamu ya. Kaget kamu ngomong, Prof Yuwono ganteng. Ada tak kalau kita tunjuk duit itu biasanya kita muji tak wong yang itu? Woi ganteng nian paman ini, om ini ganteng nian, om ini, om ini kan. Itu bukan aksioma, paham? Aksioma itu adalah dalil yang orang awam pun ngerti, orang bodoh sekalipun ngerti dan tidak perlu dibuktikan. Itulah nakli. Dan 2 itu disebutkan di Al-Quran. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayina rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Apapun yang keluar dari perilaku Rasulullah Muhammad SAW dan Al-Quran itu disebut bayinah. Jadi contoh nih. Rasulullah Muhammad SAW minum pakai tangan kanan. Itu bayinah. Itu kira-kira. Kalau nak kenal Allah itu kan. Rasulullah malam hari tidur. Itu bayinah. Ya, tidak begadang ada. Rasulullah misalnya nih sama anak-anak dielus kepalanya. Rasul agak sedikit menunduk. Itu bayinah. Suatu saat ada seorang sahabat ngomong, ya Rasul, aku tidak pernah ngelus mak itu. Maka kata Rasul, orang yang tidak menyayangi tidak disayangi. Itu Rasul. Ini bayinah. Apapun perilaku yang keluar dari Rasulullah itu adalah bayinah. Itu dalil nakli. Yang kedua, dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran. Contoh nih, kita ini suka nganeh dewek. Tiap hari kita minta ini tak? Pasti ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat. Ulangi. Tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat. Bukan jalan orang yang Engkau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Oke, jadi clear? Jadi kita ini minta jalan apa? Yang lurus. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. Sekarang pertanyaan saya, itu dalil Al-Quran, itu bayinah. Kenyataannya dalam hidup, makmano. Kita contoh. An'amta 'alaihim, jalan yang lurus adalah disebutkan di surat 4, surat An-Nisa ayat 69 adalah jalan an-nabiyyin, jalan para nabi. Yang kedua, jalan as-siddiqin, jalan orang yang jujur. Yang ketiga, jalan asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat, jalan orang-orang soleh, as-salihin.
Jadi kita ini minta kepada Allah supaya berada di jalan orang-orang yang soleh, bukan maghdub. Siapa itu maghdub? Maghdub orang yang dimurkai Allah, yaitu prototipenya, ciri orang yang dimurkai Allah adalah Yahudi. Yahudi itu masuk kelompok maghdub. Jadi orang yang pro Yahudi sama dengan tingkah laku Yahudi itu masuk grup maghdub. Kemudian dolin itu perilaku orang-orang Nasrani. Yaitu udah tahu bahwa Nabi Isa itu manusia masih sembah juga. Itu kan bukan Tuhan, yang Tuhan ya Allah. Oke. Jadi kita tidak ingin itu. Tapi dalam keadaan hidup ini kira-kira kita pakai dalil itu tidak? Kita ada tidak orang Islam yang benci dengan orang Islam yang lainnya? Malah senang sama Yahudi Nasrani? Ada. Ini contoh bahwa kita nggak pakai dalil nakli. Contoh yang lain lagi nih, dalil nakli. Surat An-Nisa lagi contoh. Surat An-Nisa surat 4 ayat 100 berapa nih? 403. Ya, 403. Bunyinya begini. Fa idza qadaytumus sholata, kalau kamu sudah selesai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, fadkurullaha, maka zikirlah. Jadi selesai sholat perintahnya zikir, itu dalil nakli. Nah sekarang kan udah habis sholat langsung cul-cul baik. Nah itu nggak pakai dalil itu berarti. Oke, nah ini sudah selesai. Jadi kita bab tadi mengenal Allah tadi ada berapa tadi? Satu, manfaatnya. Kedua, apa tadi? Caronyo. Ketiga, siapa Allah? Hakikatnya siapa Allah? Yang caronyo sudah kita sebut. Sekarang yang pelajaran kedua apa? Yang apanya? Manfaat sama siapa Allah? Yang mana dulu? Manfaat. Oke. Paling enak memang itu. Oke. Manfaat mengenal Allah. Ini saya bacakan di kitabnya ya, biar enak. Oke. Nah, ini ada. Oke. Ini dia. Ya. Oh, bukan ini, satu lagi. Bentar ya. Saya tunjukin. Nah, ini dia. Satu, manfaat mengenal Allah adalah hurriyah. Kita akan jadi orang yang bebas merdeka. Karena tidak terikat dengan makhluk. Contoh, mohon maaf ini. Ini bahasa mudah saja lah. Kalau yang datang ke pengajian ini karena karyawan Al-Furqan, itu berarti terikat dengan Al-Furqan. Tapi kalau datang ke sini karena atas dasar ilmu, memang pengen berilmu, ya, maka itu namanya hurriyah, merdeka. Jadi kalau semuanya karena Allah, pasti orang itu akan merasakan merdeka. Merdeka itu bukan berarti wong bebas-bebasan nak ngapa-ngapa, bukan. Merdeka itu hatinya lego, enak. Ya Allah, aku cuma terikat padamu. Tidak terikat sama ini, sama itu, segala macam. Kira-kira begitu. Nah, ini baru keren ini. Ini manfaat mengenal Allah. Yang kedua, manfaatnya adalah ya, tumakninah atau sakinah, bahasa lainnya. Tenang. Coba, ketenangan itu mahal apa tidak? Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, ini ada tidak kita kadang-kadang bingsal, batin kita tidak tenang, ada tidak? Rasanya mana? Enak atau tidak? Walaupun itu suasananya sejuk, di pinggir gunung, katik siapa-siapa, awalnya bagus, makanannya lengkap, ya, kemudian ya, angin semilir dikit-dikit, ya pokoknya yang jago wong 10 iko, aman baik nanti. Tapi masih
dak dikduk. Kenapa? Nggak tenang. Maka tenang itu mahal. Nah, tenang itu kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Tenang itu hanya kalau kamu ingat Allah. Kalau kamu kenal sama Allah, kamu akan tenang. Itu manfaat kedua. Tenang kita ini. Subhanallah. Contoh nih, ayahanda aja lah ini. Allahumma firlahu warhamhu. Ayahanda sudah wafat ini. Biasanya duduk situ kan? Sekarang pertanyaan saya. Sekarang ayahanda di mana? Di sisi Allah atau di tempat yang tidak jelas? Pertanyaan selanjutnya. Kita di mana ini? Di sisi Allah atau di tempat yang tidak jelas? Bahkan kita sedang di rumahnya Allah. Sama baik kan berarti? Jadi apa yang perlu dirisaukan? Paham nggak gitu? Orang mukmin meninggal itu berada di sisi, orang mukmin hidup juga di sisi, selesai. Tenang kan? Tidak mungkin nak di mana-mana. Tenang kan kira gitu. Sekarang pertanyaan lagi. Yo tapi buntu. Itu yang kamu omong juga lah. Sekarang pertanyaannya. Orang buntu, Allah tahu tidak? Wong kayo, Allah tahu tidak? Bedanya di mana? Sikok buntu, sikok buntu dan kayo menurut siapa? Manusia, bukan menurut Allah. Menurut Allah biasa saja, sama engkau hambaku semua. Sekarang aku tanya nih, kemarin ada hakim ditangkap yang masuk berita itu. Uangnya lebih dari 900 miliar, emasnya berpuluh-puluh kilo, total jenderal 1 triliun nilai itu. Pertanyaan aku, berguna enggak kekayaan 1 triliun itu? Nah itu tadi. Maka kenapa kita mengeluh? Ay, aku ini cuma punya banyu bening mak ini. Ngapa nak ngeluh, cek? Ya Rabbi Karim. Tenang. Paham nih, tenang. Ini orang mengenal Allah, tenang. Sudah tenang, baik. Oke, selanjutnya. Tadi yang pertama apa? Mengenal Allah tadi? Huriyah atau merdeka. Yang kedua tenang. Yang ketiga, barakah. Barokah. Bahasa kerennya, ya, zaman sekarang ini, pernah dengar tak? Anak-anak muda kalau ngomong vibe. Itu kayak yang sekarang pacu jalur. Ada kan sekarang lagi viral yang main-main itu? Budak kecil nari pacu jalur itu. Itu namanya aura farming. Itu disebut sebagai istilah vibe. Vibe itu geter. Bahasa Palembangnya terasa iwaknya. Yaitu hidup ini merasakan nilai, value. Itulah barokah. Ada enggak orang itu merasakan hidup ini hampa? Ada enggak? Itu enggak barokah. Ada wong ngadu sama saya. Prof, soal kayo, aku ini kayo. Ini. Tapi ngapalah rasa hidup ini pecah kate ininya. Itu tidak barokah. Kalau yang barokah itu, cek, ini misalnya miskin ini. Makannya cuman pakai daun ubi sama sambal. Duduknya diangkat kaki dikit. Nasinya agak banyak. Minumnya banyu bening, bukan banyu yang warna-warni. Banyu bening. Sambil makan berkeringat. Habis itu, Alhamdulillahirrabbilalamin. Barokah. Ini sini yang saya sampaikan. Dibanding orang yang duduk manis. Garpu apa sendok. Pisau apa nih. Banyak ini. Terus kemudian nyingok. Ini berapa kalori, ini berapa kalori. Ini. Pening pala kamu. Yang kamu ingat kalorinya. Dan kamu ingat Allahnya. Paham enggak? Itu barokah. Barokah itu ada getaran dalam hidup ini, ada nilai pada setiap detiknya. Tolong camkan, hadir di sini ada nilainya enggak ini? Kalau tidak pacak merasakan nilai berarti tidak barokah, kira-kira begitu. Subhanallah. Jadi setiap detiknya kita merasakan namanya value, nilai. Jadi nilai ini tidak sembarangan. Ada barokahnya, ya Rabbi Karim. Oke, ini ya. Itu ketiga.
Yang keempat, manfaat dari mengenal Allah adalah hayatun thayyibatun. Hidupnya baik-baik saja. Saya kasih contoh kisah orang Badui. Orang Badui itu orang mana kira-kira? Orang pedalaman kan? Kalau sini kubu. Orang Badui ini masuk Islam. Datang kepada Rasul. Nanyo, kira-kira ringkasnya nih. Ya, nanyo sama Rasul. Suatu saat Badui nanyo sama Rasul. Ya Rasul, nanti di akhirat yang nanyo-nanyo aku ini siapa? Yang menghisap aku ini siapa? Yang nyidang aku siapa? Allah. Maka kata si Baduin tadi, aman kalau mah itu, tenang baik. Cincai. Itu. Rasul heran. Heran Rasul. Kenapa nanyo yang menghisap aku siapa nanti? Allah. Coba Bapak Ibu kalau ditanya sekarang, Ustadz, siapa yang menghisap kami nanti, menghitung amalan kami, menyidang kami? Allah. Langsung, ya Allah. Kan kita gitu kan ya? Kalau ini tadi orang Badui tidak. Aman, tenang kalau gitu. Rasul heran. Kenapa begitu? Selama ini hubungan aku dengan Allah baik-baik saja. Aku ini orang dusun. Tidak pintar nyari duit. Tapi aku ada duit. Berarti ini kan tinju Allah. Nah itu baik sederhana dia. Aku ini tidak pula, ya, apa namanya itu, ngerti tentang kesehatan. Tapi aku tetap sehat baik. Aku pula ini, berarti hidup aku ini baik-baik saja. Nah ini orang kalau mengenal Allah. Ini contoh sederhana ini. Kita ini sudah punya segalanya, masih nak merasa hidup ini kuranglah, inilah, itulah. Oh ya Allah. Tidak kenal sama Allah. Sini anan. Jadi apapun ya, kalau bahasa kamu bersyukurlah atau apa terserah lah. Jadi orang yang mengenal Allah adalah orang yang hidupnya baik-baik saja. Oke. Jadi kalau baik-baik saja, ada yang perlu dianu lagi enggak? Ya sudah. Kalau ditanya ayah kita, ditanya ayah mertua, bagaimana mantuku, kehidupan kamu? Jangan ngomong, yo anak bapak itu nah kurang ajarnya, nah, itu langsung ngomong baik, baik-baik saja ayah. Itu baik, sudah selesai. Perkara kaki adu ribut-ribut di belakang, tapi baik-baik saja. Itu kalau orang mengenal Allah. Oke, kalau orang tidak mengenal Allah, ya itu menganggap hidup ini tidak baik. Oke, selanjutnya mengenal Allah. Udah berapa tuh? 4. Sekarang yang kelima, mardotillah. Orang yang mengenal Allah akan mendapat restunya Allah. Ini udah clear. Saya kenal sama gubernur, belum tentu saya dapat restu gubernur. Paham? Ya, saya masih ingat dulu waktu saya masih ngajar di UI Universitas Indonesia tahun 2015. Saya masih ingat tuh. Saya lagi ngajar, kata teman saya profesor yang di UI itu ngomong, manggil saya Yon. Yon, lu ada masuk di koran. Nah, jangan orang-orang Jakarta kan, lu gue, bapak lu mertua gue kan. Lu masuk koran. Apaan? Tuh, lu masuk penjaringan rektor calon nomor 2, ranking 2 untuk calon rektor Unsri. Saya lihat, oh benar. Habis itu saya dikasih kabar. Terus kemudian saya dikasih surat dari panitia untuk ditandatangani untuk ikut pemilihan rektor. Habis itu, ya, saya dipanggil oleh para senior FK. Saya catat betul itu. Bukan untuk apa-apa, ini sejarah aja. Senior FK itu kebakaran jenggot. Dia ngomong ini, kamu belum perlu jadi rektor. Nantilah ada waktunya. Perhatikan kalimatnya, nantilah ada waktunya. Jadi seolah-olah yang ngatur siapa? Wong-wong senior ini tadi kan? Dan sejak itu saya dipersulit banyak hal. Sampai sekarang akhirnya saya dipensiunkan dari Unsri.
Dan sekarang di Unsri pun belum keluar selembar surat pun, saya sekarang ini kedudukannya tidak jelas. Ini rangkaian panjang. Berarti singkatnya saya tidak dapat restu, benar? Nah, tapi untungnya kita ini orang-orang yang belajar mengenal Allah. Siapa mengenal Allah akan dapat restu Allah. Buktinya sampai sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu lihat saya. Aku ini kurus kering apa gemuk lepuk? Berarti saya direstui untuk dapat makan minum, benar? Untuk bisa berusaha, untuk tetap ini segala macam. Sampai sekarang saya masih ngajar. Siapa yang ngajar? Yang mau diajar. Nah. Yang tidak mau diajar, tidak usah. Kan gitu. Yang mau baik. Termasuk ini, pengajian ini rencananya bulan depan masih ada, tidak? Insya Allah. Kalau tidak ya sudah. Kan ini. Sudah itu baik. Mudah saja. Orang kalau mendapatkan, bukan berarti saya cerita, aku ini udah dipastikan ridho Allah. Intinya, orang dapat ridho Allah itu, semua yang baik dapat ridho dari Allah. Pastilah, tidak mungkin. Innallaha la yudhi'u amalal mu'minin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan orang mukmin, walaupun amalannya itu hanya doa untuk saudaranya, sedangkan saudaranya itu tidak pernah tahu bahwa dia mendoakannya. Itu pun ada catatannya, ada keridhaan Allah. Jadi kita mendoakan orang-orang Palestina, kita mendoakan saudara-saudara kita yang jauh, mendoakan saudara-saudara inilah. Nah, itu saya kasih contoh nih. Saya kalau disuruh mendoakan pengantin, itu kan ada kan? Di pengantinan terus doakan itu, yang di panggung itu, pokoknya di tempat resepsi itu. Itu doa formal. Itu saya nanti khusus doakan tidak di situ. Waktu misalnya habis tahajud, baru saya doakan itu. Kemarin ada sahabat saya menikahkan anaknya. Saya disuruh doa. Doa saya. Tapi saya nggak kasih tahu dia bahwa anaknya itu sudah saya doakan bukan di panggung itu. Kalau di panggung itu kan cuma dijenguk uang rame-rame itu. Itu pun masih ribut-ribut. Cuman agak tenang. Kalau setelah doa kan anak makan. Habis itu kan biasanya kalau doa terus tenang. Gitu. Kira-kira begitu. Orang yang mengenal Allah akan dapat ridho Allah. Dan terakhir, nah ini. Orang yang mengenal Allah akan dapat bonus. Mau enggak bonus? Bonusnya adalah surga. Jadi surga itu persepsinya bonus. Kalau sudah sampai ridho, sebenarnya sudah selesai sebenarnya. Tapi ditambah surga, ya Rabbi Karim, luar biasa. Maka ada nyanyian, ada syair yang itu bagus banget. Ilahi lastulil firdaus ala. Ya Allah, aku tidak layak kalau harus dapat bonus surga. Potongan cak aku ini tidak pantas. Karena penduduk surga itu omongannya bagus, omongan aku jelek. Penduduk surga itu orangnya banyak amal, aku amalnya kurang. Penduduk surga itu adalah orang-orang yang ikhlas, aku kadang ikhlas, kadang merutu. Maka aku tidak pantas untuk surga. Penduduk surga itu dosanya dikit nian. Aku ini banyak dosa. Maka bunyinya ilahi lastulil firdaus ahla. Tapi kemudian wala aqwa ala naril jahimi. Tapi kalau harus masuk neraka, aku tidak kuat juga. Pertanyaannya sekarang, Allah nanya, kalau gitu nak kemana mang kamu mang? Surga tidak, neraka tidak kuat. Jadi nak kemana? Itu ada surat di Al-Quran namanya surat A'raf, surat nomor 7. Ini sinian, surat nomor 7. Ashabul A'raf. Itu Ashabul A'raf nanti ditahan oleh Allah di antara surga dan neraka. Nengok ke kanan surga. Ngomong, ya Allah pingin aku masuk surga. Lemak nian, makan buruk, lakso-laksan, jingok. Kapan dijingok kiri? Ya Allah, jangan itu minum syajaratin zakum. Makannya buah zakum yang berduri. Yang tenggorokannya pecah. Minumnya timah panas. Misalnya gitu. Enggak mau ya Allah. Itu Ashabul A'raf. Tapi akhirnya ini apa lanjutan dari syair tadi.
fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Karena itu ya Allah, maafkanlah aku, terimalah tobatku, ampuni aku. Engkau pengampun ya Allah, Engkau Maha Agung. Jadi cukup sebenarnya sampai Engkau pengampun, Engkau Maha Agung, itu keredoan Allah. Surga tadi posisinya adalah bonus itu. Tolong camkan. Maka itu para ulama, orang-orang yang ibu-ibu aja lah. Ada seorang ulama perempuan namanya Robiha Al-Adawiyah. Sampai ngomong, dia berani ngomongin, ya Allah, kalau aku beribadah karena ingin masuk surga, maka tolong ya, tutup pintu surga untukku. Kalau aku beribadah karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Itu Robiah Al-Adawiyah, bukan Robiah daerah-daerah Palembang ini. Ya, bapak-bapak berani tidak berdoa sama itu? Aku tidak berani juga. Jadi yang normal-normal baik itu saking pahamnya, pemahaman tadi itu. Jadi beribadah itu semuanya karena inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar. Kalau kita ngomong adalah lillahi ta'ala, karena memang pengen redho Allah. Selesai itu manfaat mengenal Allah. Terakhir, kata pilihan lagi. Ya, yang layak disebut Tuhan, ini ulangi, yang layak disebut Tuhan itu adalah Rabbul Alamin. Itu yang layak disebut Tuhan. Jadi saya sebutkan ini yang layak disebut Tuhan itu adalah Rabbul Alamin. Saya terjemahkan. Rabbul Alamin, alamin itu semesta, alam semesta dan semua isinya termasuk kita. Rabbun artinya yang menciptakan. Jadi yang layak disebut Tuhan adalah yang menciptakan langit, bumi, dan semua isinya. Sekarang pertanyaan saya, patung-patung itu menciptakan langit, bumi tidak? Bahkan menciptakan diri sendiri pun tidak. Benar? Oke. Misalnya orang menyembah manusia. Manusia disembah, dijadikan Tuhan. Entah Fir'aun, entah Yesus, entah siapapun disembah. Itu kira-kira Fir'aun, Yesus, segala macam itu menciptakan langit dan bumi dan isinya enggak? Bahkan dirinya sendiri pun tidak menciptakan dia. Paham? Oke, ini sinianan ini. Selanjutnya, kalau yang disembah itu matahari, bulan, bintang. Apakah matahari, bulan, bintang itu menciptakan kita juga? Tidak. Itu semuanya. Jadi yang layak disebut Tuhan adalah yang menciptakan. Ini satu kriteria. Itu yang disebut Rabbun. Yang kedua, memelihara. Yang memelihara. Coba saya kasih contoh. Kalau kita memelihara ikan, apa aja yang kita lakukan? Satu, menyiapkan tempat. Benar ya? Memelihara ikan ada tempatnya ada apa basing-basing di pinggir jalan tuh lah taruhannya. Ada menyiapkan tempatnya disiapkan. Oke. Bahkan ukuran-ukuran ruangannya disiapkan ya, benar? Kemudian menyiapkan termasuk sarananya, banyunya, apa lagi? Kalau ada pompa-pompa, ada kincir-kincir, terserah lah apalah ini. Disiapkan kalau ini. Siapkan kalau. Yang kedua, ya, termasuk menyiapkan bibitnya tadi. Ngenjuk makan, benar tak? Itu namanya memelihara, ngenjuk makan. Yang ketiga, ya, masuk ngenjuk makan, ngenjuk pakaian lah, pokoknya terserah lah ini kalau ini kemana. Yang ketiga adalah menjaga. Dijaga enggak ini kolam itu? Apa kamu umumkan? Siapa nak ngembek-embek lah. Nih, menjaga. Yang selanjutnya namanya memelihara. Kita memelihara anak itu dididik apa tidak? Dididik. Itulah arti memelihara. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ngenjuk makan anak kita? Jawabannya kita. Oke. Kamu ngenjuk makan dengan nasi. Nasi kamu beli di pasar dengan duit. Duit kamu dapat dari begawi. Oke. Begawi kamu dapat karena kamu sehat. Sehat karena kamu masih hidup. Kalau mati tidak begawi lagi. Nah, hidup dari siapa?
Jadi kalau itu runut yang nunjuk makan siapa tadi? Allah. Paham? Ini baru contoh manusia. Sekarang pertanyaannya, di luar masjid ini ada semut tak? Coba wawancara siapa yang nunjuk makan. Pernah tidak ada demonstrasi semut kelaparan? Itu semut. Pertanyaan selanjutnya, mikroorganisme. Ugat-ugat. Semuanya ini, siapa nunjuk makan? Nah, kalau begitu, ya, ini yang memelihara ini pasti harus yang hebat nian, seluruhnya ya, dipelihara. Yang ketiga, yang disebut Tuhan atau Rabbun adalah yang mengatur. Contoh nih, pernah lihat atau pernah terjadi lampu merah mati. Warnanya jadi kuning yang kelip-kelip itu. Apa yang terjadi? Lampu merah simpang Caritas mati. Kemudian polisinya tidak katik. Apa yang terjadi? Kacau. Paham? Sekarang kita ditanya, hal tara min futur? Tumarji' al-basara karrataini yanqalib ilaika al-basar. Khasi'a wa huwa hasir. Coba kamu perhatikan alam semesta ini, teratur enggak ini? Tadi pembawa acara ngomong, kita di pagi yang cerah ini, ngomong cerah itu dari mana coba? Kan mencerah kan ini? Siapa yang nunjuk cerah ini? Matahari tadi dari sebelah timur atau sebelah barat tadi? Kenapa teratur itu tadi? Pernah enggak mewawancarai, wahai matahari ini? Ini semua teratur. Berarti ada yang ngatur enggak ini? Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, baru ini simpulannya nih, mengenal Allah. Siapa yang menciptakan seluruhnya ini? Siapa yang memelihara? Siapa yang mengatur ini? Itulah yang layak disebut Tuhan. Yang layak disebut Tuhan. Dan Tuhan itu namanya di surat nomor 20, Innani anallah. Namaku adalah Allah. Dan kemudian pertanyaannya, kalau begitu yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur, ini Tuhan ini tadi ada berapa? Logika lagi nih semuanya nih semuanya. Kalau ada dua, pastilah ribut. Pasti ada kepentingan. Apalagi kalau punya anak. Pasti yang didulukan, ini sini anak ini. Wa qalu ittakhadallahu walada subhana ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Itu dalilnya di Al-Quran surat Al-Baqarah. Menjelang juz 2. Kamu bacalah. Dan mereka mengatakan Allah punya anak. Masya Allah, maha suci Allah. Tidak mungkin Allah punya anak. Semuanya itu ciptaannya dan Allah tidak pilih kasih. Tadi bahkan, wong baik dinjuk makan, dinjuk napas. Wong jahat juga dinjuk Netanyahu, dinjuk napas oleh Allah. Tiap hari gawanya ngebomi orang Palestina. Tapi tetap dinjuk. Untuk apa? Untuk pelajaran kita, ya terserah Allah. Tapi itu kasih sayang Allah. Yang mati kena bom Netanyahu apa statusnya? Syahid. Syahid itu apa? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'um 'inda rabbihim yurzaqun. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan orang menginginkan mati syahid. Itu subhanallah. Jadi kalau begitu kita sudah simpulannya yang layak jadi Tuhan cuman Allah. Selesai kita sudah belajar mengenal Allah dalam bab yang, kenapa saya ngomong pelan-pelan ini berat banget materi ini. Ini kalau bahasa kuliah ini S3 atau post S3. Yang pertama tadi, mengenal Allah tadi apa tadi? Yang pertama, caronyo dengan akal, dengan fitrah, dengan dalil Al-Quran dan perilaku sunnah Nabi Muhammad. Oke. Yang kedua, hasil dari mengenal Allah tadi merdeka, apalagi tenang, barokah, apalagi hidup yang baik, dapat ridho Allah, kemudian bonusnya tambah lagi alangkah lemak rasan cek. Kemudian siapa itu Allah adalah Tuhan. Siapa itu Tuhan? Yang menciptakan,
yang memelihara, yang mengatur. Yang tigoiko ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tidak mungkin. Dia dewek butuh makan manusia ini. Benar tak ini? Kalau Allah, ya, ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah, aku tidak butuh makanan, tidak butuh kamu. Yang hebat lagi ini penutupnya, tolong camkan. Kira-kira Allah ada kepentingan tidak sama kita? Tidak kata. Ngapa kita dinjuk terus? Ini pertanyaan saya nih. Ini clear ini. Clear nih. Ini kalau nak kita mengenal Allahnya. Bapak Ibu, ya, kita ini di sini Al-Furqan lah gitu. Atau tempat saya juga di Sekolah Alam Palembang. Itu guru itu digaji. Berarti gaji kan? Aku yayasannya kan? Tunjuk gaji. Karena apa? Karena dia bekerja kan? Mengajar. Ada kepentingan berarti kan? Aku ngasih karena ada Kalau dia tidak kerja, aku kasih tak? Kalau tidak masuk, aku potong gaji. Kan itu ini. Karena tidak masuk. Nah sekarang ini, pernah tidak kamu dipotong napas? Hambaku, hari Sabtu kemarin kamu tidak sholahat. Nah, karena itu, hari Minggu ini, napasnya kukurangi separuh. Jangankan separuh, kan kamu pernah tak zaman COVID yang ditaruh di jam di sini, itu namanya saturasi oksigen. Oksigen tuh kita ini antara 98 sampai 100% yang ini. Yang normalnya 98, 97 sampai 100%. Kalau sudah turun ke arah dekat 90, 92, 93, itu mulai terasa bahasa Palembangnya menges. Menges itu belum sesak. Baru rasa cak napas itu berat, itu menges. Di bawah 90 sesak. Di bawah 80 ke rumah sakit. Di bawah 70 masuk ICU. Ke bawah lagi kandang kawat. Paham? Jadi ini. Maka pernah tidak Allah marah ada kepentingan sama kita? Laku hidupkan, laku injuk mak ini masih juga begajul, tidak ada sholat. Mulai besok ku potong napas itu. Aneh. Tidak pernah. Ini hebatnya Allah. Kalau kita kenal Allah, ya selesai. Jadi saya tadi cerita misalnya kan, saya punya masalah tadi. Saya paham dengan cara ma'rifatullah ini penyelesaiannya. Saya cuma ngomong, ya Allah, aku tidak pernah tahu apa yang kau tentukan untuk hidupku ini. Tapi yang pasti yang ku tahu sekarang ini nikmatmu kepada aku sangat banyak. Saya ngumpul sama Bapak Ibu ini nikmatnya. Ini udah nikmatnya. Masih terbayang-bayang semua ayahanda semuanya, terbayang-bayang semuanya. Enak betul rasanya. Sudah, ini baik. Jangan diingat yang tidak katik, jangan diingat yang problemnya, jangan diingat yang susah-susahnya. Ini kamu yang kamu ingat apanya? Ya, galak, mohon maaf ini guyon aja. Apalagi ini perempuan ya mohon maaf saya bukan nak ngatur, tapi tidak apa-apa ada ibu-ibu sini kalian nih. Galak bini itu kan nanya-nanya, benar nih? Wong betina di mana-mana gak nanya-nanya. Ingat-ingat. Tadi di sana ketemu siapa? Nama itu. Kalau misalnya ini guyon nih, istri saya nanya gitu, terus saya ngomong. Ya jelas lah, ketemu ada mahasiswa, ada dosen, ada siapa, kan namanya ngajar. Gitu. Ada yang cantik tak nih? Cantik galau namanya betina. Kalau yang lanang ganteng galau, nama itu kan kira-kira itu. Jadi hidup ini jangan fokus sama sesuatu yang kaget main-main. Tidak, semuanya dari Allah. Yang ada ini baik di suku. Selesai. Nah itulah tadi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol kalau ada pertanyaan, mungkin masih ada waktu kan dikit. Jadilah. Silakan, Prof. Hamzah. Izin Ustaz. Tanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali materinya tentang bagaimana mengenal Allah. Tapi kadang Ustaz kami ditanya juga oleh ya Allah itu maha besar, sebesar apa gitu. Kemudian Allah itu ada di aras itu di mana dan seterusnya. Ini kadang Ustaz untuk memberikan jawaban itu agak kesulitan juga.
memberikan jawaban kepada anak-anak yang mungkin masih berpikir gitu ya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Jawaban itu tadi tetap pakai apa tadi? Satu, logika atau akli. Yang kedua pakai fitrah tadi. Yang ketiga pakai nakli, dalil Al-Quran. Yang paling tepat dari tiga iko itu, yang apalagi ini pertanyaan anak-anak dan pertanyaan kita kalau pertama jawab aja pakai akal, pakai logika. Kalau logika ini sudah masuk, sudah berhenti dulu sampai di sini. Karena dosisnya sampai di situ. Saya jawab karena contoh ini. Allah itu maha besar. Sebesar apa? Nah, kasih gambaran aja mudah. Nah, ini apa? Handphone. Kira-kira handphone ini, yang bikin handphone ini lebih besar dari handphone ini atau tidak? Lebih besar. Nah, yang bikin alam semesta ini Allah. Kalau itu Allah lebih besar dari alam semesta ini. Berapa ukurannya? Ini masuk ilmu lagi. Jarak antara sini matahari 150 juta kilometer. Itu yang aku tahu baik ini. Jarak antara ujung Aceh, Sabang, sampai Lampung, Bakahuni, itu sekitar 2000 kilometer. Kan kira itu kan? Jarak Indonesia ini ujung Sabang sampai Merauke sekitar 5000 kilometer. Udah mendekati hampir mirip. Makanya kalau penerbangan langsung dari Aceh, Sabang sampai Merauke sana, itu kira-kira butuh waktu ya mungkin sekitar 6 jam, 7 jam. Kalau nak mau ngedur untuk. Karena pesawat paling cepat cuman 800 km yang rata-ratanya per jam. Itu contoh saja. Seluruh putaran bumi ini bumi ini satu putaran tuh 40.000 kilometer. Kalau jalan kaki. Nah, kalau ditanya seberapa besar Allah, ya kira-kira mah itu. Pasti dia mikir, kalau mah itu. Semangat saja. Itu satu. Yang kedua, tentang kedudukan Allah. Kan ya di arasy-nya Allah. Arasy. Arasy itu seperti apa? Memang harus digambarkan. Maksudnya itu harus diterangkan ini. Logikanya seperti ini. Tsummastawa 'alal arsy. Istiwa itu berkedudukan. Ya, perhatikan kalimatnya. Tapi ayat yang lain mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah dimanapun kamu berada. Allah dimanapun kamu berada. Sementara ayat yang lain mengatakan Allah di arasy. Kalau di arasy berarti dia di suatu tempat. Kalau di suatu tempat berarti tidak anywhere, tidak di mana-mana. Pasti di satu tempat dulu. Kalau nak ngubungi ke sana. Ngubungi ke sana. Jadi kamu kasih bayangan. Ini dari hadis Rasul. Ini cincin. Cincin besi ini ya. Jangan ngomongkan ini cincin permata barlean. Ini. Cincin besi ini. Laki-laki kan berapa sih? Ini belinya berapa di Bandung waktu itu? Tahun berapa itu? 2007 atau 2000 berapa lah. Ini beli. Murah nih. 100-200 ribu. Cincin ini kalau saya lempar di padang pasir, terus saya suruh bapak ibu nyari, ketemu enggak? Padang pasir. Nah itu gambarannya. Jadi semesta alam ini seperti cincin. Arasy-nya Allah itu seperti padang pasir itu. Ada di situ. Jadi makanya Allah dimanapun kita berada. Karena cincin itu di padang pasir tadi. Berarti Allah di situ juga kan, paham nih. Yang kedua, seberapa besar tempat arasnya itu, unimagine, tidak terbayang. Karena ini cuman cincin, semesta alam. Lah kalau semesta alam aja cincin, kalau kita apa ini kira-kira? Debu mungkin masih besar lagi. Ini kan berapa debu kalau dia ini kan? Lebih kecil lah. Oh, pokoknya tidak tahu lah. Pokoknya, tapi pokoknya, kecil nih, tidak tahu lah. Kira-kira begitu. Jadi, bagusnya kalau ada pertanyaan itu dijawab dengan itu. Nah, yang kedua, mohon itu didoakan. Karena bukan apa-apa. Bahaya ini. Salah satu kelemahan kita dalam mendidik anak-anak itu, tidak diajari berpikir logis.
Contoh nih, anak nangis dikasih handphone. Logis nggak? Nggak logis. Anak nangis itu yang logis ditanya. Anak umur 2 tahun nangis karena ibunya ada gara repot, mainkan handphone. Memang diem, teralihkan, rupanya lapar. Jadi laparnya tadi tidak sembuh, tapi teralihkan sementara dengan handphone. Setelah handphone ditutup, masih. Itu tidak logis. Cari ngajari anak itu yang logis-logis saja lah ini. Ya. Kalau lapar, yo ini. Kalau ini susah, yo dibuat senang. Itu saja. Nah, kalau itu pertanyaan itu akan terjawab. Demikian. Masih ada mungkin kok lagi? Silakan. Ibu, silakan. Waalaikumsalam. Baik. Tumak ninah itu mengacu kepada ketenangan fisik. Jadi orang yang fisiknya kelihatan, bahasa Inggrisnya kalem, tulisannya calem, mana? Kalem. Ya. Ada enggak orang yang kelihatan tenang dengan orang kelihatan gelisah, ada enggak? Kelihatan kan? Jadi tenangnya badan namanya tumak ninah. Maka sholat itu syaratnya tumak. Maka tidak boleh sholat itu bergerak-gerak terus. Allahu Akbar. Tumak ninah ada itu? Tidak. Oke. Tumak ninah itu tenang. Tenangnya hati sakinah. Sakinah. Ya. Tenangnya hati sakinah. Ya. Kemudian barokah, kan tadi kan apa bedanya? Oke. Barokah itu tadi setiap dia dimanapun ada itu nggawa nilai, nggawa makna, nggawa arti. Nggawa arti. Coba kita buka lagi album lagu-lagu waktu kita masih muda. Kalau yang masih muda sekarang kamu masih nyanyi lagu itu kan? Lagu-lagu kita waktu awal-awal yang kita ini masih muda pengantenan dulu. Nih. Itu kan tulisannya, kau begitu berarti bagiku. Kemudian kalau pengantin doanya apa? Barakallahu laka. Supaya ada arti ini diantara. Itu arti barokah yang maksud yang mudahnya untuk dicerna itu. Yang kedua, barokah itu artinya dekat dengan Allah. Nanti yang pertama ada di surat salah satunya di surat 19. Itu disebutkan di surat 19 ayat 30-32. Kamu baca di situ. Surat Maryam ayat 30-32. Di situ sebenarnya wa baraktu ainama kuntu, dimanapun aku berada di situ ada barokah. Jadi kalau orang itu ada barokah berarti dimanapun berada dia berarti. Ada enggak orang yang wujuduhu ka'adamuhu kata bahasa orang Arab? Ado dia ndak kasih makna, ada ndak? Dia datang ndak ditoleh wong, dia pergi juga ndak ditanya. Tapi kalau orang barokah, dia datang membawa suasana bagus. Dia pergi ditangisi orang. Nah ini barokah. Ini barokah ini kan karena itu. Nanti kira barokah. Jadi ingat-ingat hati-hati. Karena apa? Karena dia kedudukannya dekat dengan Allah. Jadi ada dua lah aspek. Dia membawa arti, membawa nilai dalam setiap kehidupan ini, waktu ini. Kemudian yang kedua karena dia dekat dengan Allah. Sementara tenang tadi, tumak ninah itu kelihatan tenang badan, tenang hati namanya sakinah. Itu ada di Al-Quran disebutkan. Ya. Tapi Allah juga menyebut kata-kata tumak ninah itu juga dengan untuk tenang hati. Jadi dua-duanya bolehlah dipakai untuk itu. Contoh di surat 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu dari kata-kata mutmainah, tenang. Atau ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Tapi di ayat yang lain di surat 48 ayat 4. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sama. Orang menikah juga disebut sebagai sakinah. Wa min ayatihi
An khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya, litaskunu sakana ilaiha, sakana ilaihi artinya tenang, tentram bersamanya. Ya kira-kira istilah yang sama. Ini pelajaran ya, saya mohon maaf, saya juga bukan ahlinya dalam konteks bahasa, tapi saya ini bicara terminologi aja lah, bicara tentang apa yang kita makna sebagai orang awam kita ini untuk memahami kalimat-kalimat ini. Demikian. Masih ada sih Pak. Ya. Baik. Nah, ini kebetulan nanya ini jawabannya agak panjang, enggak apa-apa. Maksudnya agak banyak, bukan agak panjang lama-lama. Oke, tolong camkan. Nih, banyak bertanyanya perempuan itu barokah. Bawa nilai. Ini bukan saya ngomong. Ini kisah, ya, kisah dari para perempuan Ansor. Yang pernah bertanya tentang softtek, bukan softtek merek ini. Itu adalah perempuan Ansor. Jadi perempuan Ansor itu nanya sama Rasul, ya Rasul, kalau kami haid itu, mak mano caro, apa namanya, bersihkannya. Ya, kira-kira Rasul tuh jawabnya pakai pampers tampon. Nah, itu kira-kira kan. Nah, itulah kemudian ada produk itu. Waktu perempuan tuh nanya itu oleh Rasul, oleh Aisyah, oleh Aisyah, dia ngomong, kok nanya gitu nggak sopan. Dia kata Rasul, nggak sopan, itu bagus. Itu kalau tidak ditanya perempuan itu tidak kena kan? Terus kemudian lagi, nih, masih banyak peristiwa. Di Al-Quran ada surat 58. Mujadillah. Dan mujadalah di sini. Yaitu adalah tentang perempuan yang mendebat Rasul. Jadi Rasul pun bukan hanya tanya, tapi didebat oleh perempuan. Tapi itu adalah pelajaran dari Allah supaya kita ini ada hikmah. Jadi satu saya komentari dulu. Betino banyak tanya itu memang sudah dari sononya kata ini. Dan itu bermanfaat. Jadi karena itu pertanyaan kedua, mak mano supaya jangan banyak tanya, bukan itu. Tapi mak mano supaya pertanyaan ini bermakna atau kira-kira itu kan lebih berarah sifatnya mungkin bagus dan sebagainya. Nah, sekarang yang ditanyakan bukan masalah betinonya kan, ini masalah kita lakinya ini. Oke, tolong camkan. Jadi saya sampaikan ini dalilnya kenceng nih. Ibu-ibu. Ibu-ibu itu ya, karir terbagusnya adalah di rumah. Tolong camkan. Jadi jangan salah paham dulu. Jadi nak jadi guru, jadi dokter, jadi apapun boleh. Tapi ingat, itu karir biasa. Karir terbaik adalah di rumah. Itu satu. Yang kedua, gaji tertinggi seorang perempuan adalah ridho suami. Dalilnya sangat jelas. Siapa perempuan istri dapat ridho suami, boleh masuk surga dari pintu manapun. Ya? Walaupun suaminya juga agak error-error dikit. Pokoknya ridho. Ini tidak tergantung. Yang penting ridho suami. Ini bukan masalah apa. Ridho suami. Kemudian, itu gaji tertinggi apa tadi? Ridho. Jadi walaupun dia jadi direktur, kan ada nih perempuan yang jadi komisaris utama, jadi direktur utama, ada enggak nih? Banyak. Jadi menteri, jadi duitnya banyak enggak? Banyak. Tapi itu kecil. Apa gunanya kalau udah bergelimang itu kemudian dia tidak dapat ridho suami? Tuh. Yang ketiga, prestasi tertinggi dari seorang perempuan adalah mendidik anak-anak yang soleh dan soleha. Itu. 3 ikut ini. Nah, tadi pertanyaan tadi jadi relevan. Jadi yang boleh diributkan, ditanyakan, dan harus dicukupi oleh laki-laki adalah 3 ikut ini. 3 ikut ini. Satu apa tadi? Karir terbaiknya ada di rumah. Kalau mak itu jadikan rumah itu adalah rumah yang kondusif untuk orang perempuan itu berkarya di situ. Benar kan? Contoh ini kan kondusif ini.
Dan saya masih ingat ini kan pagar belum lama dibuat, yang pagar yang tengah itu kan. Tadinya kan kita bisa masuk sini kan. Sekarang ada pagar. Ini supaya kondusif suasana belajar di sini. Semua. Jadi yang harus dilakukan suami atau laki ini ketika betino itu banyak nanyo tadi itu, njuk tahu 3 iko ini tadi, maka penuhi. Saya betul-betul saya sampaikan sama istri saya. Saya tanya istriku, kira-kira aku sudah menempatkan kamu itu sehingga kamu tuh nyaman enggak berkarir di rumah ini? Kira-kira mah itu. Kalau dia jawab belum atau masih kurang, ya enggak apa-apa, kita terima baik. Jangan langsung ini, aku ini laki, syukur, enggak ada itu. Biasa baik, cek ini. Jadi mohon maaf nih bapak-bapak ini senianan ini. Misalnya gini. Misalnya gini. Ya, istri saya aja saya contoh. Mas, aku pingin apa ini? Meja makan ini diamplas lagi. Menurut aku lah bagus itu. Ini diamplas lagi, diinjak warna ini segala macam-macam ini sehingga kaki kalau kita makan tuh nyaman nian dan tambah lahap. Kira-kira mah itu kan? Itu kujengok dompet. Anggarannya berapa? Misalnya, anggarannya misalnya anggaplah 500.000. Di dompet cuma ada 200.000. Jadi kalau mah itu, aku ngomong, ya oke, aku setuju ini. Supaya tidak banyak tanya tadi kan. Karena ini untuk itu kebaikan ini kan. Insya Allah, tapi ini kita beguyur. Kumpulkan duit ini sampai ketemu. Atau kita tanya dulu sama tukangnya. Galak tak dibayar tunda kaki. Tukangnya, nah galak dia. Ah sudah. Dan inilah. Begitu jadi memang bagus. Makan jadi nyaman. Nah, kalau begitu dia berkarir di rumah enak tak itu? Enak. Itu baru contoh meja makan. Belum tempat tidur, ruang tamu, segala macam kan. Itu kan paham kan? Jadi kalau mah itu, wong lanang itu nak ngenjuk rumah yang keraan atau rumah yang memang rumahnya. Bagus kan karena begitu. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Gaji tertingginya redo suami. Nah, untuk dapat redo suami itu diajari perempuan itu. Contoh, keterampilan dasar harus bisa. Apa keterampilan dasar? Masak, nyuci, ya, termasuk jahit yang kecil-kecil ini, membersihkan rumah itu keterampilan dasar. Bukan berarti dia nak gawekan langsung itu bukan, tapi dia ngerti. Kalaupun nak nyuruh orang di bawah supervisi dia kan itu kan. Kan dia tahu lelahnya istri itu lelah misalnya ini. Tapi dia harus tetap tanggung jawab gitu kan. Contoh nih. Saya balikan contoh kami aja lah, nggak apa-apa ini kan. Saya contoh ini bukan untuk apa-apa kan. Nih, istri saya bikin pempek. Enak nih. Kami itu punya merek pempek Hagaku. Cuman karena produksi itu, istri saya masih terbatas cara memproduksinya, jadi kami baru jual di Jogja sana kan. Belum jual di Palembang ini kan. Enak nih pokoknya. Kalau aku menurut aku tuh paling enak di Palembang. Menurut aku ini kan. Kira-kira ini sih. Tapi emang enak. Dan kami tidak pakai micin, tidak kate apa pengawet, tidak kate apa. Kami betul-betul berhati-hati. Nah, ringkas cerita, suatu saat istri saya kena namanya trigger finger. Ini penting ini untuk kita semua. Trigger finger itu jari ini banyak memainkan sesuatu berulang-ulang. Misalnya handphone. Lama-lama ini kaku. Nah, dia kan bikin pempek itu mungkin apa ini kaku. Maka kemudian kami panggillah keponakan, perempuan juga ini. Coba ajari dia bikin pempek. Nah, begitu diajari, bisa. Waktu diamatin, waktu diawasi. Begitu dilepas bikin dewek. Kata wong Sunda papa latak. Hancur cek. Ini rasa dak keruan segala macam ini kan. Kira-kira mah itu. Jadi intinya perempuan tadi supaya itu tadi gajinya tertinggi harus bisa masak, bisa membersihkan, bisa memantes suami segala macam. Itu keterampilan dasarnya. Bahwa dia butuh bantuan, no problem. Itu. Jadi tidak banyak tanya itu kan. Karena gaji tertingginya adalah redo
Enak enggak kalau cak di Pal TV yang Studio 42 itu kan? Wah, langkah lemaknya, masakan ini kan. Mak inilah kamu nih masak mestinya. Sungkan baik kamu ini. Kata bininya, tidak, itu masakan biknyet. Nah, maksudnya itu dinjuk tetanggonya, rupanya. Padahal lakinya tuh pengen itu masakan dia. Kalau masakan dia kan lemak itu. Kami punya kebiasaan dari dulu tuh. Kalau istri saya sudah habis masak, kemudian nanti menghidangkan makanan, sedapat mungkin dia duduk di situ. Untuk dapat gaji tadi. Kan enak. Begitu aku makan tempe, nyingok bini aku, jadi ayam dia. Nah, jadi aku redo tak kira rumah itu? Redo. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anak. Anak kompak ini, anak-anak ini. Ini mohon maaf ya. Ini ada orang tua, saya menyayangkan. Ini bukan saya diskriminasi atau saya membeda-bedakan. Sayang itu. Ada ibu-ibu itu yang ngajak anaknya justru sekolah di tempat-tempat yang tidak diajarkan sholat. Aku tidak usah sebut lah ini. Kalau di Al-Furqan jelas diajarkan sholat. Tempat kami diajarkan sholat. Ada tidak sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan sholat? Hanya. Nah itu ada seorang perempuan ngomong sama lakinya, suami kita pindahkan anak kita ke tempat itu. Keren di sana. Keren apanya? Nah itu nak dibimbing itu, supaya jangan banyak nanyo yang aneh-aneh tadi. Karena karya terbesar dari seorang istri adalah mendidik anak yang soleh, dan kalau anak dididik di tempat yang tidak sholat, hasilnya sholat atau tidak? Nah, ya jangan mengharapkan, kata Albert Einstein, kalau kamu melakukan sesuatu yang salah atau yang tidak benar, sementara kamu ingin menghadapkan hasil yang benar, itu namanya gila kamu. Kamu pengen anaknya soleh, soleha, ditaruh di tempat yang tidak ada sholat. Hasilnya soleh-soleh ada. Nah itu kira-kira mudahnya tuh. Nah jadi supaya kita tidak banyak, bukan tidak banyak tanya. Jadi sekarang udah diringkupi ya. Istri itu hak penuh itu yang 3 ikut tadi. Supaya dia berkarir di rumah dengan baik. Berarti fasilitas di rumah itu harus bukan mewah ya. Sedapat mungkin dengan cakupan suami harus dicukupi. Yang kedua, tadi itu, suami kasih apresiasi, penghargaan ketika dia masak. Yang dasar-dasar baik. Jangan sampai yang tuntutan yang aneh-aneh. Istriku, aku pacak ganti lampu itu. Coba kamu naik tangga sana. Nama itu. Itu tadi. Masak. Ini kadang-kadang istri itu tidak peduli. Istriku, coba masak. Aduh bibi, langsung mah itu ngomongnya. Tidak, masak baik. Masak, kemudian bibi itu dibimbing. Nah, sudah dibimbing, dia nemeni suami lagi. Tidak apa-apa, mak itu suaminya tahu. Oh, yang masak itu sebenarnya, bila perlu agak keras sedikit. Bi, ini tambahkan. Oh, bini aku nian, itu kan. Kira-kira mak itu. Padahal yang ngulek-ngulek bibi itulah. kan. Tapi pokoknya yang ngomong tadi, bini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, teruslah perbaiki pemahaman kami tentang agama ini, karena disinilah terletak kebaikan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaiki terus ya Allah dunia kami di sini, karena di sinilah kami mencari nafkah, mencari penghidupan. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Perbaiki kampung akhirat kami di sana ya Allah, karena di sanalah kami akan menetap untuk selama-lamanya. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Wahai Allah, jadikan sisa umur kami tambahan kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian bagi kami istirahat dari kejahatan kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.